Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Rabanan Aulia dari Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan nomor INPM 210411. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sebagai seseorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Tugas video presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Bapak Eldi Palma Kasambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan dalam video ini adalah skripsi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Subhan Suhaib, dengan program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan dalam video ini yaitu Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Studi di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini Senin 4 Juli 2022 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Neni Rabanan Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 210411. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Studi di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. Ke bab 1, latar belakang penelitian. Pemerintah mempunyai peran penting untuk menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya, sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik disebut pergantian pelayanan publik sebagai berikut. Publik ialah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang yang jasa dan pelayanan administrasi publik. Pelayanan publik merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu bidang administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintah. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, serta pendaya gunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas rumusan masalah dan rencana penelitian itu yaitu 1. Bagaimana kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. Berikutnya, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritas dan manfaat praktis. Manfaat penulitas menambah wawasan penulis untuk lebih mengetahui tentang kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk tahap berikutnya. Sedangkan manfaat praktis
memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil peneliti ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Selanjutnya bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang definisi pelayanan. Pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk ditunjukkan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagian usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan atau membantu apa saja yang diperlukan seseorang. Pada hakikatnya, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang bermasyarakat, proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain. Pelayanan publik adalah suatu ujung tombak dari upaya pemuasan pelayanan publik dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi. Karena bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi memberikan pelayanan publik. Widodo dalam M. Khairul Anwar tentang prinsip yang diperhatikan bagi pelayanan ataupun kualitas pelayanan publik agar kualitas pelayanan dapat dicapai antara lain 1. Tangible, terjenah, seperti kemampuan fisik, peralatan personil, dan kemampuan material. 2. Rebel atau handal, yakni kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keanjengan. 3. Responsiveness atau pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawab terhadap mutu pelayanan. Selanjutnya, definisi pelayanan publik. Menurut Kriyanto 2012, mendefinisikan publik sebagai sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal. Dan ada juga menurut Jack Vince 2003, mendefinisikan publik sebagai kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Tujuan pelayanan publik. Secara teoritas, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari asas-asas pelayanan publik berdasarkan surat keputusan dari Menteri Penyadargunaan Aparatur Negara. Selanjutnya, tujuan pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari asas-asas pelayanan publik berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut. A. Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan disengarkan dengan prosedur mudah, pelayanan lancar, pelayanan cepat, dan pelayanan yang tidak berbelit-belit. B. Kejelasan dan kepastian dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara, persyaratan pelayanan, pengetahuan petugas, dan tanggung jawab petugas. C. Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan pelayanan dalam hal keamanan, pelayanan kenyamanan, maupun petugas dan kepastian hukum. D. Keterbukaan dalam arti prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau pejabat penanggung jawab memberikan pelayanan umum dalam hal waktu penyelesaian, kepastian biaya, asuransi, sistem, dan fasilitas peralatan. Selanjutnya, bentuk pelayanan publik. Adapun pelayanan umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Selanjutnya, tujuan pelayanan publik. Adapun pelayanan umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Monir mengatakan bahwa ada beberapa bentuk pelayanan umum. A.
Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan masyarakat, bidang informasi, dan bidang lainnya yang bertugas memberikan penjelasan kepada siapapun yang memerlukannya, agar pelayanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. B. Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol dan implementasi tugas tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya. C. Pelayanan bentuk perbuatan sering kombinasi dengan pelayanan. Hal ini dilakukan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Namun, fokusnya pada perbuatan ini sering yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi, tujuan utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan. Selanjutnya, definisi administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang melalui kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dan pelayanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. Data kependudukan adalah data perseorangan atau dua agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pendataan sipil. Administrasi kependudukan. Adapun tujuan dari administrasi kependudukan yaitu 1. Terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. 2. Database kependudukan kabupaten, kota tersambung atau online dengan provinsi dan pusat dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 3. Database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung online dengan instansi kependudukan. Selanjutnya, bab 3, di mana bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat pospositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersih induktif atau kualitas, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi atau Sugiono 2017. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek tertentu dengan waktu sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam pada kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan Kota Mataram. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini yaitu di kantor Kecamatan Sekarba, Kota Mataram. Penelitian tertarik untuk menjadikan Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor camat Sekarbela, Kota Mataram merupakan ujung tombak
terdepan tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan Kota Mataram. Yang ketiga, teknis analisis data. Analisis data di mana data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengelola dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Yang dianalisis adalah kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor camat Sekarbela Kota Mataram. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu sebagai pemerintah harus melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pemerintah harus memberikan pelayanan penyediaan layanan publik yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik, yang dimana di sisi lain kepuasan masyarakat salah satu tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh media pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di kantor camat Sekarbela. Demikianlah skripsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.